Bibi Brigadir J menangis tak terima Baradae divonis jauh lebih rendah. Barada Richard Eliezer alias Baradae divonis 1,5 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Orang tua Brigadir J menerima vonis tersebut mengingat Baradae lah yang membuka skenario pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Baradae pula sudah meminta maaf ke keluarga Brigadir J karena sudah menghilangkan nyawa rekannya itu. Berbeda dengan orang tua Brigadir J, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak tak terima atas vonis Baradae. Dirinya bahkan menangis saat menyaksikan persidangan melalui siaran televisi dari rumahnya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Rohani mengatakan secara pribadi dirinya tidak bisa menerima, karena vonis yang diberikan terlalu rendah. Menurutnya meskipun sebagai justice kolaborator, JC, dan pembuka kasus, namun tidak mengaburkan fakta bahwa yang menembak Brigadir Yosua adalah Richard. Saya secara pribadi tidak menerima sebenarnya, tapi biarlah itu jadi keputusan hakim orang itu, keluarga inti dan pengacara, yang memaafkan, terlalu rendah vonisnya, ucapnya sambil menangis terisak. Biarpun dia disuruh, diperintah tapi Eliezer itu yang sudah menembak anak kami, ucapnya. Kata Rohani dirinya memang sudah memaafkan Richard dan tidak pernah memberatkannya, dan sempat juga meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya Danang Noprianto, dan saat ini saya berada di kediaman bibi dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Rohani Simanjuntak, yang mana pada siang hari ini sedang melakukan nonton bersama persidangan vonis Baradae atau Richard Eliezer Budihang Lumiu. Pada siang hari ini terlihat hanya ada bibi dan juga paman dari almarhum, dan juga memang ada beberapa tetangga dari bibi dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang nonton bersama proses vonis, persidangan vonis dari Richard Eliezer. Begini suasana dari nonton bersama di rumah dari bibi almarhum, yakni Rohani Simanjuntak. Di rumah ketiga, bahkan saksi Ma'ruf berada di ruang tengah ketika saat kejadian pendekatan tergabung dan Joshua terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah saguling. Ketika ini Tribuners biasanya memang nontonnya di dalam rumah, tapi ini TV-nya dikeluarkan, kita lihat, dan menonton di halaman rumah, tepatnya di depan warung milik dari bibi Brigadir Yosua. serta menembak Yosua bila melawan saksi Rizal tidak berani dalam tidak menimbang ucapan saksi Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua hanya tidak kuat dan kuat mentalnya apabila saksi Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Rizal memanggil tanpa membenarkan apa yang telah disampaikan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Verdi Sambo memberikan dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari Pasar Bil menuju rumah dinas Duren 3, di mana di sana ada korban Yosua.
Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di duren 3 saksi perempuan atas Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Ferdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Rizal dan korban Yosua dipanggil sehingga saksi memberi korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah saksi lantai 3 baik kepada saksi Kuat, saksi Ricky Rizal maupun terdakwa rencana menghalangi korban Yosua di rumah dinas duren 3, meminta terdakwa menambah peluru dan surat blok 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan Badminton menembak salah satu mantan Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dengan mengucapkan halo, halo ketika melewati duren 3 serta mengatakan kepada saksi Acan Logan dan saksi Galvi yang menunggang mobil, ibu kenapa berhenti, yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Acan Logan dan saksi Galvi bahwa turunnya saksi Ferdi Sambo dan menuju rumah duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya ketika turun kendaraan yang saksi Acan Logan ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung menyatakan agar saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Rizal dan korban Yosua masuk mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang tentang informasi dan langsung tidak mulai bertembak cepat mulai tembak yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo membuka senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata blok 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Ferdi Sambo melangkah maju dan telah menembakkan senjata blok 17 yang dinilai ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menembakkan senjata AS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata AS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Ulangi, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembakan dan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan mengetahui keberadaan benda HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan saksi Ferdi Sambo sedang berperang ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah sakit, di mana saat saksi Ferdi Sambo bicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan megasin blok 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperingatkan saksi Ferdi Sambo mulai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah berangkat ke rumah duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai rumah duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan seperti saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya
Ferdi Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas perintah Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo disaguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan perintah Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Makruf, korban Yosua, Putri Chandrawati dan satu Densus Dulu 1 MH yang disupiri saksi Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah Duren 3, terdakwa turun dari rumah menuju lantai 2, di mana setelah saksi Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo, kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengungkap senjata pelrunya, dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Ferdi Sambo, tembak, woi tembak, tembak, terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlibat berbuah darah. Ditambah tambah lagi saat setelah peristiwa penyebaran terhadap korban Yosua, Ricky Rizal, saksi Ricky Rizal, saksi Bapak, saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati yang telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah sakit dari lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah sakit tanggal 10 Juli 2022 masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun kemudian tidak jadi dirinya dan akan pulang setelah perkara selesai. Justru karena sudah diminiming tuh ya sama si RR namanya 500 juta si RR kemarin 500 juta sama ini 1 M Putri Chandrawati berarti alasan semua rusak punya memang dia iya tapi kan tidak diketahui keberadaannya yang berbeda tidak dapat dibaca sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati serta terdakwa besar satu kesatuan kehendak bekerja besar secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur dari di sini telah menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terlihat terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer, maka terhadap aksi pidana tidak perlu dari 1 rupiah kamu siap tahu CPU. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus munistra oleh saksi Ferdi Sambo, terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak,
diabaikan dan dihindari. Meringankan nih. Ini meringankan nih. Iya, meringankan, ada yang meringankan, ada yang meringankan. Nggak mau kan? Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya Mana ada paksa saksi-saksi yang atau meringankan overmah. dia? Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan bagi yang tidak dapat saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dan alat sempit karena paksaan psikis. Dan keadaan demikian berlaku ada diem apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan tindakan tidak akan moral. Daya paksa yang terganggu psikologisnya bagaimana S. Kalau aku udah bilang tadi aku mau terima. Aku memang di hatiku berbeda dengan di hati mereka. Terdakwa sama sekali tidak pernah Ya, kayak mana kalau seandainya anakku dibikin kayak gitu, nah berbeda, prinsip manusia itu berbeda. namun hanya Itu. diajarkan Aku dengan cara mendidik anakku, aku sama kakakku aja berbeda. Beda cara, ya. Ah ya, hatiku lebih besar sama anakku. Kayak manapun perbuatan anakku juga tetap aku maafkan. Kan kayak gitu kan, orang itu enggak, nah, itu main pelpak, kalau aku enggak. Itulah manusia berbeda-beda kan, cara mendidik anak, cara menilai. kesalahan psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang telah terjalin. Orang kadang kalau istilahnya, nah, dia berbuat jahat, langsung kelepak kelepuk. Kalau aku masih bisa kuredam istilahnya kan kayak gitu. Kalau anak kita disakiti orang, jangan sampai orang menyakiti anak kita duluan yang ini. Nah, gitu ada juga. Jadi berbeda, pendapat manusia itu Seluruh berbeda. aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa Jadi aku dengan kakakku itu aja berbeda, ya kan? saksi Ferdi Sambo. Biarpun ini sudah hukum, ini sudah nggak bisa kita ini kan. Remisi mens citeria. Makanya kalau dibilang no comment lah kalau masalah hukumannya berapa tahun. Kecuali di dalamnya terdapat niat Kalau di hati untuk memang ya masih melakukan sakit lah. Siapapun dibilang orang Islam mungkin nggak sakit hatinya. menimbang bahwa Menimbang. atas nota pembelaan terhadap dan tim penasihat terdakwa majelis Iya, mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat. Baik, gula. Iya, saudara. Itu tadi sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer Kenapa jadi berlangsung kayak gitu? hingga Ganti kompas terus. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti melakukan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Main Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dalam penuntut umum. 1 tahun 6 bulan. Rendah banget dah. Rendah lah. Palingan berapa bulan? Karena sudah jalan 6 bulan nih, ditahan 6 bulan, 3 bulan ini. Kan ini minggu kedua nado banding, nado minta ampun, keberatan. Apa nggak terlalu rendah? Morgan Simanjuntak, Sarjana Hukum dan Halim Jono, masing-masing sebagai hakim anggota. Bis-bis aja dia anggota. Hari ke keluarganya. Hari ke keluarganya. Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami. Masih bisa jadi ini aja. Hakim anggota tersebut Cepat nih. dan dibantu oleh saudara Aprisno SHMA dan Okta Aprianto SHMA, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Maulana, sarjana hukum, magister hukum, 6 bulan dijalanin si proses, terdakwa serta tim palingan penasihat hukumnya. tahunan jalan lagi. 6 bulan udah di dalam kan? Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum untuk terdakwa Nanti dia nggak masih aktif dia nih. untuk melakukan upaya hukum maupun
Jangan banding lagi. Salah banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Kok ditarik? Aku? LPSK. Mas. Ada ngamuk aduh. Itu lagi cuma itu lagi breaking news aja. Jauh banget dari tuntutan. 12 tahun ke 1,5. 11 tahun mas, 10 tahun. Ini siapa tuh? Pihak dari Sambo. Tadi kan FTK langsung maju kan? Ya langsung Tapi rangkul. ada yang anu jadi Mengejar HP. kecilnya tuh ya. Nah, jelas itu. Jauhnya ada tuntutan. Terlalu rendah. Bisa kali 8 tahun. Sangka menerimanya itu. Kayak gitu orang bisa minta maaf bunuh terus bela. Ya, aku pada kusuruh anakku mau bunuh. Anaknya itu kayak mana? Makanya aku bilang tadi, kita bunuhlah orang-orang sebanyak-banyaknya. Orang cuma tinggal minta maaf kok, cuma setahun 6 bulannya. Sama dengan Enggak. bebas itu ya. Sama dengan bebas satu tahun setengah. Terus terang aku bilang. Tinggal 11 bulan lagi. Tinggal juga. Kalau 5 tahun, 6 tahun masih lah kan, jauh kan. Ya aku kata Kamarudin. Dengerin Kamarudin dulu. Mana bapak itu? Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Sekalipun tidak kehendaknya, tapi dia sudah dibunuh. Langsung kena sasaran. Gak boleh, itu terlalu rendah itu. Sesuai dengan target kita 1 tahun. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Jaksa penuntut umum makasih. Kami sangat merasakan bahwa kami lagi juara. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Kita tunggu lagi dari jaksa ya. Teman-teman makasih. Terima kasih ya. Kalau kayak gitu kan bunuh bela. Ayo. Baru mati lu. Sudah dimatikan nabinya. Karena bahasanya tuh Semoga rasa dapat. Ini. Saudi yang 12 tahun
untuk kakak beradik, saudara-saudara, teman-teman semua yang di Manado. Inilah hasil doa kita. Orang berdoa sama-sama, orang bergumul sama-sama untuk orang anak Icat, sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga yang ada di Manado, teman-teman semuanya. Begitu banyak orang di Manado sana yang mendukung Icat. Terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Memang Ica sampai mendengar putusan, dia sampai menahan tangis, dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah kejujuran dan kepatuhan yang dia selama dia jalani. Dan sehingga kejujuran dan kepatuhan itu sehingga dapat didengar bersama oleh Tuhan dan juga kepada majelis hakim, dan juga terima kasih seluruh para pendukung serta kepada seluruh pemerintah Indonesia yang selalu menopang dan mendukung dari luar. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada pesan dari SSI kepada Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia, saya akan melepaskan dia. Makasih, Mama tahu adik melakukan semua ini karena kebenaran. Makasih deh, kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Iya, rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga, termasuk soal minta maaf adalah hal yang diajarkan keluarga sejak awal. Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang, Kalau aku sih no komen tentang ini. mungkin ada yang mau disampaikan juga dari salah satu pimpinan dari majelis hakim adalah Bisa-bisanya kita membunuh besok. Kita akan dimaafkan juga. Kepada Ibu Ros, Kalau kayak gini caranya cuma 1 bulan, 1 tahun dan 6 bulan, sangat miris, sangat rendah sekali kalau pribadi sendiri ya. Nyawa anakku sudah dihilangkan, bahkan si Eliezer menyangkal 5 kali ke dari yang mematikan. Itu sangat mungkin. terima kasih banyak. Saya nggak terima sebenarnya, tapi terserah mereka lah. Orang itu yang memaafkan. Semua sebagai ibu, dan kayaknya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosi dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Terlalu rendah ponisnya, terlalu rendah. Almarhum Yosua, Anakku sudah hilang, nyawa anakku. Tapi Eliezer kan sudah meminta maaf Iya dan betul. juga menjadi JC dalam kasus ini. Atas putusan atas si Eliezer jadi JC, kami tidak pernah memberatkan dia. Kami tidak pernah bilang sehukum dengan seberat-beratnya, nggak pernah. Kami tetap untuk meringankan. Tapi ini sudah terlalu rendah hukumannya ini. Baik, Ibu, Tapi berarti dengan rendah kami hukuman ini, Tante, ya? Iya, karena terlalu rendah itu hukumannya itu ya, kami sangat sebuah hasil sedih. dan tentu saja diharapkan ini bukan Apa yang membuat Nyawa Tante itu nggak ada lagi dibayar. depannya jika ada kasus yang serupa. Biarpun memang dia disuruh diperintah, tapi Eliezer itu adalah menembak dengan untuk mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Itu namanya si Eliezer. Bagi negara kita untuk melihat keadilan. Jadi Tante beranggapan bahwa vonis hakim ini terlalu rendah, Terlalu rendah, tidak adil itu Tante? tidak adil bagi aku, tidak adil. Tapi nggak tahu lah kalau pengacara kami ya, apa tanggapan mereka. Kalau aku pribadi memang sangat disayangkan karena nyawa anakku, cucuran darah anakku itu nggak dibayar. Kesempatannya untuk Kompas TV dan Karena Eliezer yang pelaku pertamanya, pelaku pertama, tapi bukan pelaku utama, bukan. Tapi dia yang menembak duluan, tapi dihukum 1,6 bulan. Sangat sakit. Kami masih merasa di sini, merasa di mata kami ini darah si almarhum yang bercucuran. Tapi kita tetap memaafkan Eliezer kan ya? Kalau memaafkan, tetap memaafkan. Di sanalah rasa kami itu memaafkan. Kami tidak pernah, sekalipun kami tidak pernah untuk memberatkan si Eliezer. Tetap diringankan hukumannya. Tapi ini sudah terlalu rendah. 1,6 bulan itu terlalu rendah. Mempertimbangkan banyak hal dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer.
kedepannya diharapkan apa yang terjadi bisa mengungkap kasus-kasus lain dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur. Tapi apalah daya ya, bukan milik kami, bukan cuma milikku kok si almarhum itu, ada orang tuanya kok di sana. Tapi kalau pribadi hatiku sangat sakit lagi bikin kayak gitu. Saudara, Anda bisa saksikan di layar kaca Kebaikan si Anda saat almarhum ini itu nggak ada lagi dinilai sama kawan-kawannya itu. suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pastinya jika kita lihat dari secara visual di layar kaca akan terdengar sangat riuh Walaupun dia JC tapi bahwa masih banyak orangnya sekali kayak gitu. pendukung Richard Eliezer Dari yang mulai hadir dari di kasus Pengadilan ini dari Negeri pertama Jakarta pun Selatan kami maupun selalu yang diwawancara, menyaksikan dari layar kaca di memberatkan seluruh Indonesia, saya yakin selalu memaafkan, bahwa tapi yang terlalu putusan ringan itu. majelis hakim yang menjatuhi vonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan publik. Biarlah bapaknya Ini yang ngurusin. mungkin menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia, di mana publik sangat begitu antusias menyambut. Bibi Brigadir J menangis tak terima Baradae divonis jauh lebih rendah. Barada Richard Eliezer alias Baradae divonis 1,5 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Orang tua Brigadir J menerima vonis tersebut mengingat Baradae lah yang membuka skenario pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Baradae pula sudah meminta maaf ke keluarga Brigadir J karena sudah menghilangkan nyawa rekannya itu. Berbeda dengan orang tua Brigadir J, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak tak terima atas vonis Baradae. Dirinya bahkan menangis saat menyaksikan persidangan melalui siaran televisi dari rumahnya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Rohani mengatakan secara pribadi dirinya tidak bisa menerima, karena vonis yang diberikan terlalu rendah. Menurutnya meskipun sebagai justice kolaborator, JC, dan pembuka kasus, namun tidak mengaburkan fakta bahwa yang menembak Brigadir Yosua adalah Richard. Saya secara pribadi tidak menerima sebenarnya, tapi biarlah itu jadi keputusan hakim orang itu, keluarga inti dan pengacara, yang memaafkan, terlalu rendah vonisnya, ucapnya sambil menangis terisak. Biarpun dia disuruh, diperintah tapi Eliezer itu yang sudah menembak anak kami, ucapnya. Kata Rohani dirinya memang sudah memaafkan Richard dan tidak pernah memberatkannya, dan sempat juga meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya Danang Noprianto, dan saat ini saya berada di kediaman bibi dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Rohani Simanjuntak, yang mana pada siang hari ini sedang melakukan nonton bersama persidangan vonis Baradae atau Richard Eliezer Budihan Lumiu. Pada siang hari ini terlihat hanya ada bibi dan juga paman dari almarhum, dan juga memang ada beberapa tetangga dari bibi dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang nonton bersama proses vonis, persidangan vonis dari Richard Eliezer. Begini suasana dari nonton bersama di rumah dari bibi almarhum, yakni Rohani Simanjuntak. Atas perintah Verdi Sambo di rumah ketiga, bahkan saksi kuat Ma'ruf berada di ruang tengah ketika saat kejadian pendekatan tergabung dan terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sisa Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika Nah, ini Tribuners biasanya memang nonton
nontonnya di dalam rumah, dalam ruko, tapi ini TV-nya dikeluarkan. Kita lihat dan menonton di halaman rumah, tepatnya di depan warung milik dari Bibi Brigadir Yosua. Serta menembak korban Yosua yang melawan sejak saksi tidak menimpa ucapan saksi Ricky Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Bukan berarti saksi Ricky Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua hanya tidak berani dan kuat mentalnya pada saksi Ricky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa membenarkan apa yang telah disampaikan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Verdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila berada di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari Pasar B menuju rumah dinas Duren 3, di mana di sana ada korban Yosua, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi korban atas Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Verdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Rizal dan korban Yosua dipanggil sehingga saksi mengambil korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa ketika saksi Verdi Sambo telah menyampaikan di rumah saksi lantai 3 baik kepada saksi kuat, saksi Ricky Rizal maupun terdakwa rencana menghalang korban Yosua di rumah dinas Duren 3, meminta terdakwa menambah perubahan surat blok 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan Anggota terima salah satu mantan Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dengan mengucapkan halo ketika melewati Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Acan Nogan dan saksi Galvi yang menunggang mobil, "Ibu kenapa? Berhenti." Yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Acan Nogan dan saksi Galvi bahwa turunnya saksi Verdi Sambo dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya ketika turun saksi Acan Nogan ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung menyatakan saksi Kuat Ma'ruf saksi Rizal dan mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang entah itu informasi dan langsung tidak bertembak cepat berikut tembak yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Verdi Sambo memegang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata blok 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Verdi Sambo melangkah maju dan telah menembakkan senjata blok 17 yang dinilai ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menembakkan senjata AS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata AS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Ulangi, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembakan dan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan mengetahui keberadaan benda HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua.
serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Joshua telah menggunakan senjata HS ketika menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan di tangan kan Sambo itu di sininya apa ada tangannya. Sedang terperang ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Joshua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah sakit, di mana saat saksi Ferdi Sambo bicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan megasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperingatkan saksi Ferdi Sambo mulai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah berangkat ke rumah Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Joshua juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai rumah Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan seperti saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Ferdi Sambo suaminya sampai korban Joshua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Joshua atas perintah Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo disaguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Pak Makno, korban Joshua, Putri Chandrawati dan satu Dulu 1 MH yang disupiri saksi Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah Duren 3, terdakwa turun dari rumah menuju lantai 2, di mana setelah saksi Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo, kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengungkap senjata Glock-nya, dan selanjutnya setelah korban Joshua masuk dan mendengar perintah Ferdi Sambo, tembak, terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Joshua yang lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlibat berbuah darah. Ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penyerangan terhadap korban Joshua, Ricky Rizal, saksi Ricky Rizal, saksi Bapak, saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati yang telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah sakit di lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah sakit tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun tidak jadi dirikan dan akan pulang setelah perkara selesai. Justru karena sudah diminiming duit sama si RR namanya 500 juta si RR kemarin 500 juta sama ini 1 M. Putri Chandrawati berarti alasan semua rusak punya memang gitu iya tapi kan tidak diketahui keberadaannya yang penting tidak dapat dibaca sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati serta terdakwa besar satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Joshua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua
sehingga ujung dari aksi ini telah Oke, sampai bikin aja juga lagi nak. Aduh sudah. menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kirim ulang. KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terlihat terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer, maka terhadap aksi tidak Jadi satu rupiah, kamu siap tahu CPU. menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus munistra oleh saksi Ferdi Sambo terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari. Meringankan nih. Ini meringankan nih. Iya, meringankan, ada yang meringankan, nggak mau kan? Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya Mana ada paksa saksi-saksi yang atau meringankan overmah. dia? Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dan alat sempit karena paksaan psikis. Dan karena demikian berlaku ada diem apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan tindakan Dia nembak tuh karena tekanan moral. dan yang paksa yang terlalu psikologisnya bagaimana S Kalau aku udah bilang tadi, aku mau terima. Aku memang di hatiku berbeda dengan di hati mereka. terdakwa sama sekali tidak pernah Ya, kayak mana kalau seandainya anakku dibikin kayak gitu, nah berbeda, prinsip manusia itu berbeda. namun hanya itu. diajarkan Aku dengan cara mendidik anakku, aku sama kakakku aja berbeda. Beda cara, ya. Ah ya, hatiku lebih besar sama anakku. Kayak manapun perbuatan anakku juga tetap kumaafkan. Kan kayak gitu kan, orang itu enggak, nah, itu main pelpak, kalau aku enggak. Itulah manusia berbeda-beda kan, cara mendidik anak, cara menilai. kesalahan psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang telah terjalin. Orang kadang kalau istilahnya, nah, dia berbuat jahat, langsung kelepak kelepuk. Kalau aku masih bisa kuredam istilahnya kan kayak gitu. Kalau anak kita disakiti orang, jangan sampai orang menyakiti anak kita, kita duluan yang kayak gitu ada juga. Jadi berbeda, kenapa manusia itu Seluruh berbeda. aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa. Jadi aku dengan kakakku itu aja berbeda, ya kan? Saksi Ferdi Sambo. Biarpun ini sudah hukum, ini sudah nggak bisa kita ini kan. Remisi mens citerea. Makanya kalau dibilang no comment lah kalau masalah hukumannya berapa tahun. Kecuali di dalamnya terdapat niat Kalau di hati untuk memang ya masih melakukan sakit lah. Siapapun dibilang orang Islam nggak mungkin nggak sakit hatinya. menimbang bahwa Menimbang. atas nota pembelaan terhadap dan tim penasihat hukum terdakwa majelis Iya, mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat. Baiklah pula. Iya, saudara. Itu tadi sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer yang Kenapa masih jadi berlangsung kayak gitu? hingga Itulah dulu ganti kompas terus. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti melakukan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dakwaan dalam penuntut umum. 1 tahun 6 bulan. Rendah banget dah. Karena rendah lah. Palingan berapa bulan? Karena sudah jalan 6 bulan nih, ditahan 6 bulan, 3 bulan ini. Kan ini minggu kedua nado banding, nado minta ampun, keberatan. Apa nggak terlalu rendah? Morgan Simanjuntak, Sarjana Hukum dan Alimin Jono, masing-masing sebagai hakim anggota. Bis-bis aja dia Banyak anggota. hari ke keluarganya nih. Banyak hari ke keluarganya nih. Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Masih bisa jadi penyiar aja. hakim anggota Aduh, tersebut cepat nih. dan dibantu oleh saudara Aprisno SMA dan Okta Aprianto SMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Maulana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, 6 bulan Jaksa dijalanin Penuntut si Umum, proses, terdakwa serta tim paling penasihat hukumnya. tahun lah jalanin lagi. 6 bulan udah di dalam kan? Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum untuk terdakwa, Nanti dia nggak masih aktif dia nih. untuk melakukan upaya hukum maupun Jangan banding lagi. banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Kenapa ditarik? Aku? Siapa yang tarik? LPSK. Mas. Ada ngambil lagi. Itu lagi curi. Itu lagi breaking news aja. Jauh banget dari tuntutan. 12 tahun ke 1,5. 11 tahun lah. 10 tahun. Ini siapa tuh? Pihak dari Sambo. Tadi kan FTK langsung maju. Iya, langsung Tapi ada rangkul. Ada yang kan jadi HP. Malas aku. kecilnya tuh ya. Nah, jelas aku. Jauhnya ada tuntutan. Terlalu rendah. Bisa kali 8 tahun. Sanggup aku menerimanya itu. Kayak gitu orang bisa minta maaf bunuh terus bela. Ya aku pada kusuruh lah anakku mau bunuh. Anaknya itu kayak mana? Makanya aku bilang tadi, kita bunuhlah orang-orang sebanyak-banyaknya. Orang cuma tinggal minta maaf kok, cuma setahun 6 bulannya. Sama dengan Biar. bebas itu ya. Sama dengan bebas satu tahun. Terus terang aku bilang. Tinggal 11 bulan lagi. Tinggal juga. Kalau 5 tahun, 6 tahun masih lah kan? Jauh lah. Ya aku kata Kamarudin. Dengerin Kamarudin dulu. Mana bapak itu? Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Sekalipun tidak kehendaknya, tapi dia sudah membunuh. Langsung kena sasaran. Gak boleh, itu terlalu rendah itu. Apakah ada lagi sesuai dengan kita?
tahun. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim, juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Jaksa penuntut umum, makasih. Kami sangat merasakan bahwa kami lagi juara. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Kita tunggu nanti dari jaksa ya. Teman-teman, makasih. Terima kasih. Kalau kayak gitu kan Juno bela Ayo. Maafin lu. Sudah dimatikan nabinya. karena bahasanya tuh Semoga bahasa dakwah Ini Saudi yang aku tadi itu cuma 7 tahun 8 tahun. ya, kondisi dia 8 tahun. Dia tuh 2/3 dari tuntutan jaksa itu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kakak beradik, saudara-saudara, teman-teman semua yang di Manado. Inilah hasil doa kita. Orang berdoa sama-sama, orang bergumul sama-sama untuk orang anak Icat, sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga yang ada di Manado, teman-teman semuanya. Begitu banyak orang di Manado sana yang mendukung Icat. Terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Memang Ica sampai mendengar putusan, dia sampai menahan tangis, dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah kejujuran dan kepatuhan yang dia selama ia jalani. Dan sehingga kejujuran dan kepatuhan itu sehingga dapat didengar bersama oleh Tuhan, dan juga kepada majelis hakim, dan juga terima kasih seluruh para pendukung serta kepada seluruh pemerintah Indonesia yang selalu menopang dan mendukung dari luar. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia. Saya akan melepaskan dia. Makasih. Mama tahu adik melakukan semua ini karena kebenaran. Makasih deh, kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Iya. Rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga, termasuk soal minta maaf adalah hal yang diajarkan keluarga sejak awal. Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang, Kalau aku sih no comment tentang ini. mungkin ada yang mau disampaikan dari salah satu pertimbangan dari majelis hakim adalah Bisa-bisanya kita membunuh besok. Kita akan dimaafkan juga. kepada Ibu Rose, Kalau kayak gini caranya cuma 1 bulan, 1 tahun dan 6 bulan, sangat rendah sekali kalau pribadi sendiri ya. Nyawa anakku sudah dihilangkan, bahkan Eliezer menyembah 5 kali ke daerah yang mematikan.
memberikan maaf kepada Ica. Terima kasih banyak. Saya nggak terima sebenarnya, tapi terserah mereka lah. Orang itu yang memaafkan. Semua sebagai ibu, dan kayaknya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosi dan Pak Samuel juga anak-anak dan keluarga. Terlalu rendah ponisnya, terlalu rendah. Almarhum Yosua. Anakku sudah hilang nyawa aku. Tapi Eliezer kan sudah meminta maaf Iya dan betul. juga menjadi JC dalam kasus ini Tante. Atas putusan atas si Eliezer jadi JC, kami tidak pernah memberatkan dia. Kami tidak pernah bilang sehukum dengan seberat-beratnya, nggak pernah. Kami tetap untuk meringankan. Tapi ini sudah terlalu rendah hukumannya ini. Tapi berarti dengan rendah hukuman ini Tante ya? Iya, karena terlalu rendah itu hukumannya itu ya, kami sangat sedih. Dan tentu saja diharapkan ini bukan Apa yang membuat Nyawa itu nggak ada lagi dibayar. depannya jika ada kasus yang serupa. Biarpun memang dia disuruh diperintah, tapi Eliezer itu adalah menembak dengan untuk mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Itu namanya si Eliezer. Bagi negara kita untuk melihat keadilan. Jadi Tante beranggapan bahwa vonis hakim ini terlalu rendah. Terlalu rendah. Tidak adil itu Tante. Tidak adil bagi aku, tidak adil. Tapi nggak tahu lah kalau pengacara kami apa tanggapan mereka. Kalau aku pribadi memang sangat disayangkan karena nyawa anakku, cucuran darah anakku itu nggak dibayar. Kesempatannya untuk Kompas TV dan Karena Eliezer yang pelaku pertamanya, pelaku pertama, tapi bukan pelaku utama, bukan. Tapi dia yang menembak duluan, tapi dihukum 1,6 bulan. Sangat sakit. Kami masih merasa di sini, merasa di mata kami ini darah si almarhum yang bercucuran. Tapi kita tetap memaafkan Eliezer Tante. Kalau memaafkan, tetap memaafkan. Di sanalah rasa kami itu memaafkan. Kami tidak pernah, sekalipun kami tidak pernah untuk memberatkan si Eliezer, tetap diringankan hukumannya. Tapi ini sudah terlalu rendah, 1,6 bulan itu terlalu rendah. Mempertimbangkan banyak hal dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer. Kedepannya diharapkan apa yang terjadi bisa mengungkap kasus-kasus lain dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur. Tapi apalah daya ya, bukan milik kami, bukan cuma milikku kok si almarhum itu. Ada orang tuanya di sana. Tapi kalau pribadi hatiku sangat sakit lagi mikir kayak gitu. Saudara, Anda bisa saksikan di layar kaca Kebaikan si Anda saat almarhum ini itu nggak ada lagi dinilai sama kawan-kawannya itu. suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pastinya jika kita lihat dari secara visual di layar kaca akan terdengar sangat riuh Walaupun dia JC, tapi bahwa masalahnya banyak sekali kayak gitu. pendukung Richard Eliezer Dari yang mulai hadir dari di kasus Pengadilan ini Negeri dari Jakarta pertama pun Selatan kami maupun selalu yang diwawancara, menyaksikan dari layar kaca di memberatkan seluruh Indonesia, saya yakin selalu memaafkan, bahwa tapi yang terlalu putusan ringan itu. majelis hakim yang menjatuhi vonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan publik. Biarlah bapaknya Ini yang ngurusin ini. mungkin menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia, di mana publik sangat begitu antusias menyambut. Bibi Brigadir J menangis tak terima Baradae divonis jauh lebih rendah. Barada Richard Eliezer alias Baradae divonis 1,5 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Orang tua Brigadir J menerima vonis tersebut mengingat Baradae lah yang membuka skenario pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Baradae pula sudah meminta maaf ke keluarga Brigadir J karena sudah menghilangkan nyawa rekannya itu. Berbeda dengan orang tua Brigadir J, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak tak terima atas vonis Baradae. Dirinya bahkan menangis saat menyaksikan persidangan melalui siaran televisi dari rumahnya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Rohani mengatakan secara pribadi dirinya tidak bisa menerima, karena vonis yang diberikan terlalu rendah. Menurutnya meskipun sebagai justice kolaborator, JC, dan pembuka kasus,
namun tidak mengaburkan fakta bahwa yang menembak Brigadir Yosua adalah Richard. Saya secara pribadi tidak menerima sebenarnya, tapi biarlah itu jadi keputusan hakim orang itu, keluarga inti dan pengacara, yang memaafkan, terlalu rendah vonisnya, ucapnya sambil menangis terisak. Biarpun dia disuruh, diperintah tapi Eliezer itu yang sudah menembak anak kami, ucapnya. Kata rohani dirinya memang sudah memaafkan Richard dan tidak pernah memberatkannya, dan sempat juga meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya Danang Noprianto, dan saat ini saya berada di kediaman bibi dari almarhum Nofriansah Joshua Huta Barat, yaitu Rohani Simanjuntak, yang mana pada siang hari ini sedang melakukan nonton bersama persidangan vonis Baradae atau Richard Eliezer Budihan Lumiu. Pada siang hari ini terlihat hanya ada bibi dan juga paman dari almarhum, dan juga memang ada beberapa tetangga dari bibi dari almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang nonton bersama proses vonis, persidangan vonis dari Richard Eliezer. Begini suasana dari nonton bersama di rumah dari bibi almarhum, yakni Rohani Simanjuntak. Atas perintah Verdi Sambo di rumah P3, bahkan saksi kuat Ma'ruf berada di ruang tengah P3 saat kejadian pendekatan tergabung dan Joshua terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah saguling. Nah, ini Tribuners biasanya memang nontonnya di dalam rumah, tapi ini TV-nya dikeluarkan, kita lihat, dan menonton di halaman rumah, tepatnya di depan warung milik dari bibi Brigadir Yosua. Serta menembak Yosua bila melawan sejak saksi Rizal tidak berani dalam tidak menimbang ucapan saksi Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Rizal tidak menghendaki agar Yosua hanya tidak semua dan kuat mentalnya apabila saksi Rizal sendiri terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil terdakwa. Saksi Rizal memanggil tanpa membenarkan apa yang telah disampaikan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Verdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Joshua apabila berada di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari pasar bil menuju rumah dinas Duren 3, di mana di sana ada korban Joshua, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi Kuat atas Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Verdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Rizal dan korban Joshua dipanggil sehingga saksi mengambil korban Joshua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Joshua oleh terdakwa dan saksi Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Verdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 baik kepada saksi kuat, saksi Ricky Rizal maupun terdakwa rencana menghilangkan korban Joshua rumah dinas 35.000. meminta terdakwa menambah korban surat blok 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan Anggota menjadi salah satu mantan Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati
dengan mengucapkan halo, halo. Ketika melewati duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Lorenz dan saksi Galbi yang mengendarai mobil, ibu kenapa berhenti? Yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Ajan Lorenz dan saksi Galbi bahwa turunnya saksi Freddy Jandu dan menuju rumah duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Bujung. Selanjutnya ketika turun saksi Ajan Lorenz, ketika masuk bertemu saksi Baru langsung menyerahkan saksi pemanggilan saksi bisa dan mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang tentang informasi dan langsung tidak mulai bertembak cepat mulai tembak yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Freddy Sambo memegang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Riki Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata 12 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Freddy Sambo melangkah maju dan telah menembakkan senjata 12 yang dinilai ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menembakkan senjata HS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Ulangi, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembakan dan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan mengetahui keberadaan benda HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan sedang terperang ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah sakit, di mana saat saksi Freddy Sambo bicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan megasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Freddy Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperingatkan saksi Freddy Sambo mulai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah berangkat ke rumah duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua juga ikut berangkat, dan kemudian setelah sampai rumah duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan seperti saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Freddy Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas perintah Freddy Sambo, saksi Freddy Sambo disaguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan perintah Freddy Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas duren 3 bersama dengan saksi Pak Makno, korban Yosua, Putri Chandrawati dan satu satu MH yang disupiri saksi Riki Rizal. Menimbang bahwa sampai di rumah duren 3, terdakwa turun dari rumah menuju lantai 2, di mana setelah saksi Freddy Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Freddy Sambo, kemudian atas perintah saksi Freddy Sambo terdakwa mengungkap senjata peleknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Freddy Sambo, tembak, woi tembak,
Petembak terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlibat berbuah darah. Yang dapat tambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, Ricky Rizal, saksi Ricky Rizal, saksi Bapak, saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati yang telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah sakit dari lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah sakit tanggal 10 Juli 2022 masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun kemudian tidak jadi dirinya dan anakku yang setelah perkara selesai justru karena sudah diminiming tuh ya sama si RR 500 juta si RR kemarin 500 juta sama ini 1 M Putri Chandrawati berarti alasan semua rusak punya memang gitu iya tidak diketahui keberadaannya yang tidak dapat dibaca sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati serta terdakwa besar satu kesatuan kehendak bekerja besar secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur dari di sini menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer maka terhadap aksi pidana tidak menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo, terdakwa dalam perkara lain manus dominan sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari. Meringankan nih, ini meringankan nih. Iya, meringankan, ada yang meringankan, nggak mau kan? Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya Mana ada saksi-saksi yang meringankan dia? Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan banding yang tidak saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dan sempit karena paksaan psikis dan keadaan demikian berlaku adagium apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan tidak akan moral daya paksa yang psikologisnya bagaimana Kalau aku udah bilang tadi aku mau terima. Aku memang hatiku berbeda dengan di hati mereka.
terdakwa sama sekali tidak pernah Ya, kayak mana kalau seandainya anakku dibikin kayak gitu? Nah, berbeda, prinsip manusia itu berbeda. Nah, itu. Aku dengan cara mendidik anakku, aku sama kakakku aja berbeda. Beda cara ya. Ah, iya. Hatiku lebih besar sama anakku. Kayak mana pun perbuatan anakku juga tetap kumaafkan. Kan kayak gitu kan? Orang itu enggak. Nah, itu main pelpak, kalau aku enggak. Itulah manusia berbeda-beda kan, cara mendidik anak, cara menilai. Cara moral dan relasi kuasa yang telah terjalin. Orang kadang kalau istilahnya, nah, dia berbuat jahat, langsung kelepak kelepuk. Kalau aku masih bisa kuredam istilahnya kan kayak gitu. Kalau anak kita disakiti orang, jangan sampai orang menyakiti anak kita, kita duluan yang nah, gitu ada juga. Jadi berbeda, pendapat manusia itu berbeda. Aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa. Jadi aku dengan kakak itu aja berbeda, ya kan? Biarpun ini sudah hukum ini sudah nggak bisa kita ini kan. Makanya kalau dibilang no komen lah kalau masalah hukumannya berapa tahun. Kecuali di dalamnya terdapat niat Kalau di hati memang ya masih sakit lah. Siapapun dibilang orang Islam mungkin nggak sakit. Menimbang bahwa atas nota pembelaan dan tim penasihat terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai awas. Baik, Alhamdulillah. Iya, saudara. Itu tadi sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer yang berlangsung hingga saat ini. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti melakukan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Melakukan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dakwaan penuntut umum. 1 tahun 6 bulan. Rendah banget dah. Karena rendah lah. Palingan berapa bulan? Karena sudah jalan 6 bulan nih, ditahan 6 bulan, 3 bulan ini. Karena ini mengangkatin nado banding, nado minta ampun, keberatan. Apa nggak terlalu rendah? Morgan Simanjuntak, Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono, masing-masing sebagai hakim anggota. Bisa aja dia Banyak hari ke keluarganya nih. Banyak hari ke keluarganya nih. Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami masih bisa jadi ini aja. hakim anggota tersebut Cepat nih. dan dibantu oleh saudara Aprisno SHMA dan Okta Aprianto SHMA, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum 6 bulan dan dijalanin penuntut si umum proses, terdakwa serta tim paling penasihat hukumnya. tahunan jalan lagi. 6 bulan udah di dalam kan? Dari dalam. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum untuk terdakwa Nanti dia nggak masih aktif dia nih. untuk melakukan upaya hukum maupun Jangan banding lagi. Salah, banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. LPSK. Mas. Ada 6 kali tadi.
Jauh banget dari tuntutan. 12 tahun ke 1,5. 11 tahun mas, 10 tahun. Pihak dari sana. Tadi kan RTK langsung mati kan? Ya langsung. Tapi ada rangkul. Ada yang anu jadi HP. kecilnya tuh ya. Nah, jelas itu. Jauhnya ada tuntutan. Terlalu rendah. Bisa kali 8 tahun. Sanggup aku menerimanya itu. Kayak gitu orang bisa minta maaf bunuh terus bela. Ya, aku pada kusuruh anakku membunuh. Anaknya itu kayak mana? Makanya aku bilang tadi, kita bunuhlah orang-orang sebanyak-banyaknya. Orang cuma tinggal minta maaf kok, cuma setahun 6 bulannya. Kamu yang bebas itu ya. Kamu yang bebas satu tahun. Terus terang aku bilang. Tinggal 11 bulan lagi. Tinggal juga. Kalau 5 tahun, 6 tahun masih lah kan, jauh lah. Nah, aku kata Pak Kamarudin. Dengerin Kamarudin dulu. Mana bapak itu? Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Sekalipun tidak kehendaknya, tapi dia sudah membunuh. Langsung kena sasaran. Tak boleh, itu terlalu rendah itu. Lihat ya, apakah ada banding lagi sesuai dengan target kita 1 tahun. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim, juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Jaksa penuntut umum, makasih. Kami sangat merasakan bahwa kami lagi juara. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah memutus perkara ini dengan adil. Kita tunggu nanti dari jaksa ya. Teman-teman, makasih. Terima kasih ya. Kalau kayak gitu kan bunuh bela. Ayo. Kamu maafin lu. Sudah dimatikan nabinya. Karena bahasanya tuh Semoga rasa dapat. Ini Saudi yang 12 tahun. Aku tadi itu cuma 7 tahun 8 tahun. Ya, baru kondisi dia 8 tahun. Dia tuh 2/3 dari tuntutan jaksa itu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk adik-adik, saudara-saudara, teman-teman semua yang di Manado. Inilah hasil doa kita. Orang berdoa sama-sama, orang bergumul sama-sama untuk orang anak Icat, sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari
keluarga yang ada di Manado, teman-teman semuanya, begitu banyak orang di Manado sana yang mendukung Ica. Terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Memang Ica sampai mendengar putusan, dia sampai menahan tangis, dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah kejujuran dan kepatuhan yang ia selama ia jalani. Dan sehingga kejujuran dan kepatuhan itu sehingga dapat didengar bersama oleh Tuhan dan juga kepada Majelis Hakim, dan juga terima kasih seluruh para pendukung serta kepada seluruh pemerintah Indonesia yang selalu menopang dan mendukung dari luar. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada pesan dari kepada Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia, saya akan melepaskan dia. Makasih, Mama tahu adik melakukan semua ini karena kebenaran. Makasih deh, kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Iya, rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga, termasuk soal minta maaf adalah hal yang diajarkan keluarga sejak awal. Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang, Kalau aku sih no comment tentang ini. mungkin ada yang mau disampaikan dari salah satu pembahasan dari majelis hakim adalah Bisa-bisanya kita membunuh besok. Kita akan dimaafkan juga. Kepada Ibu Ros, Kalau kayak gini caranya cuma 1 bulan, 1 tahun 6 bulan, sangat miris, sangat rendah sekali kalau pribadi sendiri ya. Nyawa anakku sudah dihilangkan, bahkan si Eliezer menembak 5 kali ke dari yang mematikan. Itu sangat mungkin. terima kasih banyak. Saya nggak terima sebenarnya, tapi terserah mereka lah. Orang itu yang memaafkan. semua sebagai ibu, dan kayaknya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosi dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga besar. Terlalu rendah ponisnya, terlalu rendah. Almarhum Yosua, Anakku sudah hilang nyawa anakku. Tapi Eliezer kan sudah meminta maaf Iya dan betul. juga menjadi JC dalam kasus ini, Tante. Atas putusan atas si Eliezer jadi JC, kami tidak pernah memberatkan dia. Kami tidak pernah bilang sehukum dengan seberat-beratnya, nggak pernah. Kami tetap untuk meringankan. Tapi ini sudah terlalu rendah hukumannya ini. Baik, Ibu. Tapi prihatin dengan rendah hukuman ini, Tante, ya? Iya, karena terlalu rendah itu hukumannya itu ya, kami sangat sedih. Dan tentu saja diharapkan ini bukan Apa yang membuat Nyawa Tante itu nggak ada lagi dibayar. depannya jika ada kasus yang serupa. Biarpun memang dia disuruh diperintah, tapi Eliezer itu adalah menembak dengan untuk mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Itu namanya si Eliezer. Bagi negara kita untuk melihat keadilan. Jadi Tante beranggapan bahwa vonis hakim ini terlalu rendah, Terlalu rendah, tidak adil itu, Tante? tidak adil bagi aku, tidak adil. Tapi nggak tahu lah kalau pengacara kami ya, apa tanggapan mereka. Kalau aku pribadi memang sangat disayangkan karena nyawa anakku, cucuran darah anakku itu nggak dibayar. Kesempatannya untuk Kompas TV dan Karena Eliezer yang pelaku pertamanya, pelaku pertama, tapi bukan pelaku utama, bukan. Tapi dia yang menembak duluan, tapi dihukum 1,6 bulan. Sangat sakit. Kami masih merasa di sini, merasa di mata kami ini darah si almarhum yang bercucuran. Tapi kita tetap memaafkan Eliezer, Tante. Kalau memaafkan, tetap memaafkan. Di sanalah rasa kami itu memaafkan. Kami tidak pernah, sekalipun kami tidak pernah untuk memberatkan si Eliezer, tetap diringankan hukumannya. Tapi ini sudah terlalu rendah, 1,6 bulan itu terlalu rendah. Mempertimbangkan banyak hal dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer. Kedepannya diharapkan apa yang terjadi bisa mengungkap kasus-kasus lain dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur.
juga hatiku sangat sakit lagi kayak gitu. Saudara, Anda bisa saksikan di layar kaca Anda saat ini Itu nggak ada lagi dinilai sama kawan-kawannya itu. suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pastinya jika kita lihat dari secara visual di layar kaca akan terdengar sangat riuh Walaupun dia JC, tapi bahwa masih banyak harus sekali gitu. pendukung Richard Eliezer Dari yang mulai hadir dari di kasus Pengadilan ini dari Negeri pertama Jakarta pun Selatan kami maupun selalu yang diwawancara, menyaksikan dari pernah layar kaca di memperhatikan seluruh Indonesia, saya yakin selalu memaafkan, bahwa tapi yang terlalu putusan ringan itu. majelis hakim yang menjatuhi vonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan publik. Biarlah bapaknya Ini yang ngurusin ini. mungkin menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia, di mana publik sangat begitu antusias menyambut. Bibi Brigadir J menangis tak terima Baradae divonis jauh lebih rendah. Barada Richard Eliezer alias Baradae divonis 1,5 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Orang tua Brigadir J menerima vonis tersebut mengingat Baradae lah yang membuka skenario pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Baradae pula sudah meminta maaf ke keluarga Brigadir J karena sudah menghilangkan nyawa rekannya itu. Berbeda dengan orang tua Brigadir J, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak tak terima atas vonis Baradae. Dirinya bahkan menangis saat menyaksikan persidangan melalui siaran televisi dari rumahnya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Rohani mengatakan secara pribadi dirinya tidak bisa menerima, karena vonis yang diberikan terlalu rendah. Menurutnya meskipun sebagai justice kolaborator, JC, dan pembuka kasus, namun tidak mengaburkan fakta bahwa yang menembak Brigadir Yosua adalah Richard. Saya secara pribadi tidak menerima sebenarnya, tapi biarlah itu jadi keputusan hakim orang itu, keluarga inti dan pengacara, yang memaafkan, terlalu rendah vonisnya, ucapnya sambil menangis terisak. Biarpun dia disuruh, diperintah tapi Eliezer itu yang sudah menembak anak kami, ucapnya. Kata Rohani dirinya memang sudah memaafkan Richard dan tidak pernah memberatkannya, dan sempat juga meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya Danang Noprianto, dan saat ini saya berada di kediaman bibi dari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Rohani Simanjuntak, yang mana pada siang hari ini sedang melakukan nonton bersama persidangan vonis Baradae atau Richard Eliezer Budihan Lumiu. Pada siang hari ini terlihat hanya ada bibi dan juga paman dari almarhum, dan juga memang ada beberapa tetangga dari bibi dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang nonton bersama proses vonis, persidangan vonis dari Richard Eliezer. Begini suasana dari nonton bersama di rumah dari bibi almarhum, yakni Rohani Simanjuntak. Atas perintah Verdi Sambo di rumah P3, bahkan saksi Kuat Ma'ruf berada di ruang tengah P3 saat kejadian penembakan terhadap Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sisa Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan hilangkan nyawanya sejak dari rumah saguling. Nah, ini Tribuners biasanya memang nontonnya di dalam rumah, dalam ruko, tapi ini TV-nya dikeluarkan, kita lihat, dan menonton di halaman rumah, tepatnya di depan warung milik dari bibi Brigadir Yosua.
serta menembak korban. Yosua apabila melawan jam saksi Rizky Rizal tidak berani dalam dakwaan bertanya. Menimpa ucapan saksi Rizky Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Rizky Rizal tidak menghendaki agar Yosua hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dia pada saksi Rizky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Rizky Rizal memanggil tanpa membenarkan apa yang telah disampaikan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Rizky Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Verdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Rizky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari Pasar Bil menuju rumah dinas Duren 3, di mana di sana ada korban Yosua, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi Bambang atas Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Verdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Rizky Rizal dan korban Yosua dipanggil sehingga saksi mengambil korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Verdi Sambo telah menyampaikan di rumah saksi lantai 3 baik kepada saksi kuat, saksi Rizky Rizal maupun terdakwa rencana menghalang korban Yosua di rumah dinas Duren 3, meminta terdakwa menambah dan surat blok 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan Betul memang salah satu mantan Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dengan mengucapkan halo. Ketika melewati Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Acan Novel dan saksi Galbi yang mengendarai mobil, "Ibu kenapa berhenti?" Yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Acan Novel dan saksi Galbi bahwa turunnya saksi Verdi Sambo dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya ketika turun kendaraan yang saksi Acan Novel ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung menyerahkan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Rizal dan berkoordinasi mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban sebagaimana minta informasi dan langsung tidak mulai bertembak cepat mulai tembak yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Verdi Sambo memegang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Rizky Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata blok 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Verdi Sambo melangkah maju dan telah menembakkan senjata blok 17 yang dinilai ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menembakkan senjata AS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata AS duduk di samping dekat tangan kiri korban. Ulangi, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembakan dan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan menutupi keberadaan benda HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika tembak menembak.
menimbang Dia kan bahwa hal ini menunjukkan di menoreh itu di tangan dia kan Sambo itu di saksi tangannya Ferdi apa Sambo. senjata kan ke tangannya. Sedang terang ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah sakit, di mana saat saksi Ferdi Sambo berbicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan megasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperingatkan saksi Ferdi Sambo mulai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah berangkat ke rumah Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan seperti saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Ferdi Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas perintah Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo disaguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan perintah Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Makno korban Yosua Putri Chandrawati versus Peluru 1 MH yang disupiri saksi Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah Duren 3, terdakwa turun dari rumah menuju lantai 2, di mana setelah saksi Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengungkap senjata pelrunya. Dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Ferdi Sambo, tembak, tembak, terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlibat berbuah darah. Ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, Ricky Rizal, saksi Ricky Rizal, saksi Bapak, saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati yang telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah sakit dari lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah sakit tanggal 10 Juli 2022 masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa meskipun tidak jadi dirikan anak yang setelah perkara selesai justru karena si ini duit sama si RR nomornya 500 juta si RR kemarin 500 juta sama ini 1 M Putri Chandrawati berarti alasan semua rusak dan punya memang gitu iya tapi tidak diketahui keberadaannya yang tentunya tidak dapat dibaca sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati serta terdakwa besar satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur dari adisi ini telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dan
pasal 340 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kirim ulang. KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terlihat terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dapat maka terhadap Jadi 1 rupiah, kamu siap tahu CPU. menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus munistra oleh saksi Ferdi Sambo terdakwa dalam perkara lain manus domina sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari. Meringankan nih. Ini meringankan nih. Iya, meringankan, ada yang meringankan, nggak mau kan? Harusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya Mana ada paksa saksi-saksi yang atau meringankan overma. dia? Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan bagi yang tidak saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dan sempit karena paksaan psikis. Dan keadaan demikian berlaku ada diem apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan tindakan tidak akan moral. Daya paksa yang dilakukan bagaimana S. Kalau aku udah bilang tadi, aku mau terima. Aku memang di hatiku berbeda dengan di hati mereka. Terdakwa sama sekali tidak pernah Ya, kayak mana kalau seandainya anakku dibikin kayak gitu? Nah, berbeda, prinsip manusia itu berbeda. Namun hanya diajarkan Aku dengan cara mendidik anakku, aku sama kakakku aja berbeda. Beda cara ya. Ah, iya. Hatiku lebih besar sama anakku. Kayak mana pun perbuatan anakku juga tetap kumaafkan. Kan kayak gitu kan? Orang itu enggak. Itu main pelpak, kalau aku enggak. Itulah manusia berbeda-beda kan, cara mendidik anak, cara menilai. Tekanan moral dan relasi kuasa yang telah terjalin. Orang kadang kalau istilahnya, nah, dia berbuat jahat, langsung kelepak kelepuk. Kalau aku masih bisa kuredam istilahnya kan kayak gitu. Kalau anak kita disakiti orang, jangan sampai orang menyakiti anak kita, kita duluan yang nah, itu ada juga. Jadi berbeda, nama manusia itu berbeda. Aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa. Jadi aku dengan kakakku itu aja berbeda, ya kan? Biarpun ini sudah hukum, ini sudah nggak bisa kita ini kan. Makanya kalau dibilang no komen lah kalau masalah hukumannya berapa tahun. Kecuali di dalamnya terdapat niat Kalau di hati memang ya masih sakit lah. Siapapun dibilang orang Islam mungkin nggak sakit hatinya. Menimbang bahwa atas nota pembelaan dan tim penasihat terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Dakwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat. Baik, alhamdulillah. Iya, saudara. Itu tadi sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer yang masih berlangsung hingga saat Alhamdulillah, nanti Kompas terang. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti melakukan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Melakukan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Bebas aja. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti
hormati adalah sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut 1 tahun 6 bulan. Rendah banget dah. Karena rendah lah. Palingan berapa bulan? Karena sudah jalan 6 bulan nih, ditahan 6 bulan. 3 bulan ini. Karena ini mengangkatin nado banding, nado minta ampun, keberatan. Apa nggak terlalu rendah? Morgan Simanjuntak, Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono, masing-masing sebagai hakim anggota. Misi-misi aja dia Banyak dari ke keluarganya nih. Banyak dari ke keluarganya nih. Tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh masih bisa jadi ini aja. hakim anggota Aduh, tersebut cepet nih. dan dibantu oleh saudara Aprisno SMA dan Okta Aprianto SMA, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Maulana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, 6 bulan dijalani si proses, serta tim penasihat hukumnya. tahunan jalan lagi. 6 bulan udah di dalam kan? Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasihat hukum untuk terdakwa, Nanti dia nggak masih aktif dia nih. untuk melakukan upaya hukum maupun Jangan banding lagi. Salah, banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. LPSK. Mas. Ada ngambil aduh. Itu lagi curi itu lagi breaking news aja. Jauh banget dari tuntutan. 12 tahun ke 1,5. 12 tahun lah. 10 tahun. Pihak dari Sambo. Tadi kan FTK langsung maju. Ya, langsung Tapi ada yang rangkul. jadi HP. kecilnya itu ya. Nah, jelas itu. Jauhnya ada tuntutan. Terlalu rendah. Bisa 8 tahun. Sanggup menerimanya itu. Kayak gitu orang bisa minta maaf bunuh terus bela. Ya, aku pada kusuruh anakku mau bunuh. Anaknya itu kayak mana? Makanya aku bilang tadi, kita bunuhlah orang-orang sebanyak-banyaknya. Orang cuma tinggal minta maaf kok, cuma setahun 6 bulannya. Kamu yang bebas itu ya. Kamu yang bebas satu tahun setengah. Terus terang aku bilang. Tinggal 11 bulan lagi. Tinggal juga. Kalau 5 tahun, 6 tahun masih lah kan? Jauh kan? Nah, aku kata Kamarudin. Dengerin Kamarudin dulu. Mana kakak itu? Richard Eliezer itu terpaksa, bukan kehendaknya. Sekalipun tidak kehendaknya, tapi dia sudah dibunuh. Langsung kena sasaran. Boleh, itu terlalu rendah itu. Kita lihat ya, apakah ada banding lagi sesuai dengan target kita 1 tahun. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim, juga kepada proses persidangan sudah berjalan. Jaksa penuntut umum, makasih. Kami sangat merasakan bahwa kami lagi juara. Kami makasih buat majelis hakim yang sudah
memutus perkara ini dengan adil. Berarti setelah ini semua Kita tunggu nanti dari jaksa ya. Teman-teman, makasih. Terima kasih ya. Kalau kayak gitu kan gue membela Ayo. Aku maafin lu. Sudah dimatikan nabinya. Karena bahasanya tuh semoga bahasa dakwah Ini Saudi yang aku tadi itu cuma 7 tahun 8 tahun. ya, baru kondisi dia 8 tahun. Dia tuh bisa kampus. 2/3 dari tuntutan jaksa itu. untuk kita bersyukur kepada Tuhan untuk kakak beradik, saudara-saudara, teman-teman semua yang di Manado. Inilah hasil doa kita. Orang berdoa sama-sama, orang bergumul sama-sama untuk orang anak Icat, sampai akhirnya Icat bisa mendapatkan putusan yang sangat memuaskan. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari keluarga yang ada di Manado, teman-teman semuanya. Begitu banyak orang di Manado sana yang mendukung Icat. Terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Memang Ica sampai mendengar putusan, dia sampai menahan tangis, dan akhirnya dia minta pertolongan dan berdoa kepada Tuhan. Sebab inilah kejujuran dan kepatuhan yang ia selama ia jalani. Dan sehingga kejujuran dan kepatuhan itu sehingga dapat didengar bersama oleh Tuhan, dan juga kepada majelis hakim, dan juga terima kasih seluruh para pendukung serta kepada seluruh pemerintah Indonesia yang selalu menopang dan mendukung dari luar. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada saya biasa di depan Anda, apa yang Anda lakukan? Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia, saya akan melepaskan dia. Makasih, makasih. Mama tahu adik melakukan semua ini karena kebenaran. Makasih deh, kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Iya, rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Ada beberapa hal yang kemudian disampaikan juga, termasuk soal minta maaf adalah hal yang diajarkan keluarga sejak awal. Nah, kalau melihat bagaimana hasilnya sekarang, Kalau aku sih no comment tentang ini. mungkin ada yang mau disampaikan dari salah satu pembicaraan dari majelis hakim adalah Bisa-bisanya kita membunuh besok. Kita akan dimaafkan juga. Kalau kayak gini caranya cuman 1 tahun dan 6 bulan sangat rendah sekali kalau pribadi sendiri ya. Nyawa anakku sudah dihilangkan. Bahkan Eliezer menyambar 5 kali ke daerah yang mematikan. Itu sangat mungkin.
Terima kasih banyak. Saya nggak terima sebenarnya, tapi terserah mereka lah. Orang itu yang memaafkan. Semua sebagai ibu, dan kayaknya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada Ibu Rosi dan Pak Samuel, juga anak-anak dan keluarga. Terlalu rendah ponisnya, terlalu rendah. Almarhum Yosua. Anakku sudah hilang nyawa aku. Tapi Eliezer kan sudah meminta maaf Iya dan betul. juga menjadi JC dalam kasus ini nanti. Atas putusan atas si Eliezer jadi JC, kami tidak pernah memberatkan dia. Kami tidak pernah bilang sehukum dengan seberat-beratnya, nggak pernah. Kami tetap untuk meringankan. Tapi ini sudah terlalu rendah hukumannya ini. Tapi berarti dengan rendah hukuman ini nanti ya. Iya, karena terlalu rendah itu hukumannya itu ya, kami sangat sedih. Dan tentu saja diharapkan ini bukan Apa yang membuat Nyawa nanti itu nggak ada lagi dibayar. depannya jika ada kasus yang serupa. Biarpun memang dia disuruh diperintah, tapi Eliezer itu adalah menembak dengan untuk mematikan, bukan untuk melumpuhkan. Itu namanya si Eliezer. Bagi negara kita untuk melihat keadilan. jadi tante beranggapan bahwa vonis hakim ini terlalu rendah, Terlalu rendah, tidak adil itu tante. tidak adil bagi aku, tidak adil. Tapi nggak tahu lah kalau pengacara kami apa tanggapan mereka. Kalau aku pribadi memang sangat disayangkan karena nyawa anakku, cucuran darah anakku itu nggak dibayar. Kesempatannya untuk Kompas TV dan Karena Eliezer yang pelaku pertamanya, pelaku pertama, tapi bukan pelaku utama, bukan. Tapi dia yang menembak duluan, tapi dihukum 1,6 bulan. Sangat sakit. Kami masih merasa di sini, merasa di mata kami ini darah si almarhum yang bercucuran. Tapi kita tetap memaafkan Eliezer kan, Kalau memaafkan, tetap memaafkan. Di sanalah rasa kami itu memaafkan. Kami tidak pernah, sekalipun kami tidak pernah untuk memberatkan si Eliezer, tetap diringankan hukumannya. Tapi ini sudah terlalu rendah, 1,6 bulan itu terlalu rendah. Mempertimbangkan banyak hal dan kemudian menetapkan hukuman 1 tahun 6 bulan atas keberanian dan juga kejujuran Richard Eliezer. Kedepannya diharapkan apa yang terjadi bisa mengungkap kasus-kasus lain dan juga membuat masyarakat Indonesia berani untuk berkata jujur. Tapi apalah daya ya, bukan milik kami, bukan cuma milikku kok si almarhum itu. Ada orang tuanya kok di sana. Tapi kalau pribadi hatiku sangat sakit lagi kayak gitu. Saudara, Anda bisa saksikan di layar kaca Kebaikan si Anda almarhum tadi itu nggak ada lagi dinilai sama kawan-kawannya itu. suara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pastinya jika kita lihat dari secara visual di layar kaca akan terdengar sangat riuh Walaupun dia JC, tapi bahwa masih banyak ada sekali yang pendukung Richard Eliezer dari yang mulai hadir dari di kasus Pengadilan ini dari Negeri pertama Jakarta pun Selatan kami maupun selalu yang diwawancara, kami menyaksikan tidak dari pernah layar kaca memberatkan di seluruh Indonesia, saya yakin selalu memaafkan, bahwa tapi yang terlalu putusan ringan itu. majelis hakim yang menjatuhi vonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan publik. Biarlah bapaknya Ini yang ngurusin ini. mungkin menjadi sejarah bagi peradilan di Indonesia, di mana publik sangat begitu antusias menyambut. Bibi Brigadir J menangis tak terima Baradae divonis jauh lebih rendah. Barada Richard Eliezer alias Baradae divonis 1,5 tahun penjara kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Orang tua Brigadir J menerima vonis tersebut mengingat Baradae lah yang membuka skenario pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Baradae pula sudah meminta maaf ke keluarga Brigadir J karena sudah menghilangkan nyawa rekannya itu. Berbeda dengan orang tua Brigadir J, Bibi Brigadir J, Rohani Simanjuntak tak terima atas vonis Baradae. Dirinya bahkan menangis saat menyaksikan persidangan melalui siaran televisi dari rumahnya di Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Rohani mengatakan secara pribadi dirinya tidak bisa menerima, karena vonis yang diberikan terlalu rendah. Menurutnya meskipun sebagai justice kolaborator, JC, dan pembuka kasus, namun tidak mengaburkan fakta bahwa yang menembak Brigadir Yosua adalah Richard.
Saya secara pribadi tidak menerima sebenarnya, tapi biarlah itu jadi keputusan hakim orang itu, keluarga inti dan pengacara, yang memaafkan, terlalu rendah vonisnya, ucapnya sambil menangis terisak. Biarpun dia disuruh, diperintah tapi Eliezer itu yang sudah menembak anak kami, ucapnya. Kata rohani dirinya memang sudah memaafkan Richard dan tidak pernah memberatkannya, dan sempat juga meminta agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali bersama saya Danang Noprianto, dan saat ini saya berada di kediaman bibi dari almarhum Nofriansah Joshua Huta Barat, yaitu Rohani Simanjuntak, yang mana pada siang hari ini sedang melakukan nonton bersama persidangan vonis Baradae atau Richard Eliezer Budihan Lumiu. Pada siang hari ini terlihat hanya ada bibi dan juga paman dari almarhum, dan juga memang ada beberapa tetangga dari bibi dari almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang nonton bersama proses vonis, persidangan vonis dari Richard Eliezer. Begini suasana dari nonton bersama di rumah dari bibi almarhum, yakni Rohani Simanjuntak. Atas perintah Verdi Sambo di rumah P3, bahkan saksi kuat Ma'ruf berada di ruang tengah P3 saat kejadian penegakan terhadap Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah saguling. Nah, ini Tribuners biasanya memang nontonnya di dalam rumah, tapi ini TV-nya dikeluarkan, bisa kita lihat, dan menonton di halaman rumah, tepatnya di depan warung milik dari bibi Brigadir Joshua. Serta menembak Yosua bilang bahwa saksi Rizal tidak berani menimbang ucapan saksi Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua hanya tidak berani dan kuat mentalnya seperti saksi Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Rizal memanggil tanpa membenarkan apa yang telah disampaikan saksi Verdi Sambo kepada terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Verdi Sambo memberikan dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila berada di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari masa menuju rumah dinas Duren 3, di mana di sana ada korban Yosua, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi Bambang atas Kuat Ma'ruf atas perintah saksi Verdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Rizal dan korban Yosua dipanggil, sehingga saksi mengambil korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Verdi Sambo telah menyampaikan di rumah saguling lantai 3 baik kepada saksi kuat, saksi Ricky Rizal maupun terdakwa rencana menghilangkan korban Yosua di rumah dinas Duren 3, meminta terdakwa menambah dan surat blok 17 milik terdakwa, dan selanjutnya dengan alasan akan berbentuk di rumah salah satu mantan Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dengan mengucapkan halo ketika melewati Duren 3.
telah mengatakan kepada saksi Ajanura dan saksi Galbi yang mengendarai mobil, ibu kenapa berhenti, yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Ajanura dan saksi Galbi bahwa turunnya saksi Freddy Jandu dan menuju rumah duren 3 tidak mencurigakan, serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri. Selanjutnya ketika turun saksi Ajanura, ketika masuk bertemu saksi Baru langsung menyatakan saksi pemanggilan saksi bisa dan berkoordinasi mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang tentang informasi dan langsung tidak mulai bertembak cepat mulai tembak yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Freddy Sambo memegang senjatanya sebelum Yosua dipanggil masuk oleh saksi Riki Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata 12 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Freddy Sambo melangkah maju dan telah menembakkan senjata 12 yang dinilai ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menembakkan senjata AS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta melakukan senjata AS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Ulangi, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembakan dan tidak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, dan akhirnya korban meninggal dengan menutupi keberadaan benda HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan saksi tangannya. Sedang terperang ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Chandrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah sakit, di mana saat saksi Freddy Sambo bicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Chandrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan megasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Freddy Sambo. Bahkan saksi Putri Chandrawati memperlihatkan saksi Freddy Sambo mulai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati telah berangkat ke rumah duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai rumah duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan seperti saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Freddy Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas perintah Freddy Sambo, saksi Freddy Sambo disaguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan perintah Freddy Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas duren 3 bersama dengan saksi Pak Makno, korban Yosua, Putri Chandrawati dan satu Dulu satu MH yang disupiri saksi Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah duren 3, terdakwa turun dari mobil menuju lantai 2, di mana setelah saksi Freddy Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Freddy Sambo, kemudian atas perintah saksi Freddy Sambo terdakwa mengungkap senjata truknya, dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Freddy Sambo, tembak, tembak, terdakwa menembakkan senjata 3 sampai dengan 4 kali
ke arah korban Yosua yang lain mulai bagian dada kiri sehingga korban terlibat berbuah darah. Yang dapat karena tambah lagi sesaat setelah peristiwa peninggalan terhadap korban Yosua, Ricky Rizal, saksi Ricky Rizal, saksi Bapak, saksi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati yang telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah sakit milik lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah sakit tanggal 10 Juli 2022 masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun kemudian tidak jadi demikian dan akan pulang setelah perkara selesai. Justru karena sudah diiming duit sama si RR 500 juta si RR kemarin 500 juta sama ini 1 M. Putri Chandrawati berarti alasan semua rusak dan punya memang dia iya tapi kan tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua, ini karena tidak dapat dibaca, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati serta terdakwa besar satu kesatuan kehendak bekerja besar secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur terlibat di sini telah menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dan primer melanggar pasal 340 KUH pidana untuk pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primer, maka terhadap aksi tidak menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus munistra oleh saksi Ferdi Sambo, terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari. Meringankan nih, ini meringankan nih. Iya, meringankan, ada yang meringankan, nggak mau kan? Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya mana ada saksi-saksi yang meringankan dia. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan banding yang tidak dapat saksi Ferdi Sambo takut akan diterima saksi Ferdi Sambo. Keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dan sempit karena paksaan psikis. Dan keadaan demikian berlaku ada diem apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan tidak akan moral. Daya paksa yang terlalu psikologisnya bagaimana Kalau aku udah bilang tadi aku memang di hatiku berbeda dengan di hati mereka.
terdakwa sama sekali tidak pernah Ya, kayak mana kalau seandainya anakku dibikin kayak gitu? Nah, berbeda, prinsip manusia itu berbeda. namun Nah, hanya itu. diajarkan Aku dengan cara mendidik anakku, aku sama kakakku aja berbeda. Beda cara ya. Ah, ya. Hatiku lebih besar sama anakku. Kayak mana pun perbuatan anakku juga tetap kumaafkan. Kan kayak gitu kan? Orang itu enggak. Nah, itu main pelpak, aku enggak. Itulah manusia berbeda-beda kan, cara mendidik anak, cara menilai. kesalahan psikologis, tentara moral dan relasi kuasa yang telah terjalin. Orang kadang kalau istilahnya, nah, dia berbuat jahat, langsung kelepak kelepuk. Kalau aku masih bisa kuredam istilahnya kan kayak gitu. Kalau anak kita disakiti orang, jangan sampai orang menyakiti anak kita, kita duluan yang gitu. Nah, gitu ada juga. Jadi berbeda, nama manusia itu Seluruh berbeda. aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa. Jadi aku dengan kakakku itu aja berbeda, ya kan? Saksi Ferdi Sambo. Biarpun ini sudah hukum, ini sudah nggak bisa kita ini kan. Remisi mens citeria. Makanya kalau dibilang no komen lah kalau masalah hukumannya berapa tahun. Kecuali di dalamnya terdapat niat Kalau jahat di hati untuk memang ya masih melakukan. sakit lah. Siapapun dibilang orang Islam mungkin nggak sakit. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terhadap dan tim penasihat terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat. Baik, alhamdulillah. Iya, saudara. Itu tadi sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer yang berlangsung hingga Alhamdulillah, nanti kompas terus. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti melakukan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dalam penuntut umum. 1 tahun 6 bulan. Rendah banget dah. Rendah lah. Palingan berapa bulan? Karena sudah jalan 6 bulan nih, ditahan 6 bulan, 3 bulan ini. Kan ini menganggapnya ada banding.